Oke, hari ini kita mau ke infinitive absolute. Kita buka chapter 21A. Nah, waktu di infinitive construct, kita pelajari beberapa hal ya tentang kegunaannya, yaitu untuk membentuk sebuah atau menjelaskan clause ya, baik itu purpose ya. Misalnya kalau dia dengan le untuk purpose ya, kemudian dengan le bisa menyatakan action, to the action about to take place. Kemudian dengan le juga sebagai verbal noun. Kemudian juga bisa complement ya, dan juga temporal clause. Nah, sekarang infinitive absolute sama-sama infinitive tapi satu bentuknya kontrak, satu bentuknya absolute. Nah, absolute itu maksudnya dia tidak bisa diikuti atau terinfleksi untuk orang, person, ya, ataupun gender, number, sehingga dia hanya punya satu bentuk saja, ya. Nah, bentuknya itu mudah dipelajari atau dikenali, ya. Misalnya dia selalu ada vokal kamets di sini dan holem. Jadi ini kalau dibacanya kato, ya kan? Nah, ini adalah sebuah infinitive absolute. Nah, ini lihat tanda merah ini ya. Oke. Nah, kamu lihat di sini ada holem vav-nya ya, dan diikuti oleh sebuah vokal di awal. Nah, ini untuk contoh-contoh ya. Halak menjadi halok, ya kan? Nah, ini selalu ada holemnya. Nah, itu semua bentuknya baku seperti ini ya, holem semua. Kalau kita parsing nanti di box itu ada ya. Nah, count infinitive absolute. Ada person gender numbernya? Tidak ada. Nah, kalau di construct ada, bisa diikuti oleh person atau gender dan numbernya, ya. Yang kita kenal dengan inflectional suffix. Kemudian kita lihat di sini kegunaannya, usage. Oke. Nah, kalau infinitive absolute sebetulnya ini satu fungsi tambahan ya untuk menegaskan tentang emphatic, penegasan. Sebelumnya dia sudah diikuti oleh sebuah kata kerja perfect atau imperfect. Oke. Goyang. Ya. Nah, kalau ditambah lagi dengan infinitive absolute, maka fungsinya adalah untuk emphatic atau satu penegasan. Menegaskan apa? Menegaskan perfect atau imperfect yang diikuti. Ya. Nah, contohnya ini kan selalu ada holem ya. Nah, jadi di moth, tamut. Oke. Moth dengan tamut ini artinya sama, mati atau meninggal. Tapi kenapa kok ditambah infinitive absolute? Menegaskan. Maka ada tambah kata penegasannya, misalnya kalau bahasa Inggris itu certainly. Bahasa Indonesia misalnya pasti, misalnya tentu. Nah, itu kan penegasan. Oke? Misalnya dalam 2 Raja-Raja 1:16 itu ya, coba baca ini. Mod. Iya, mod tamut. Ya. Ini ada holem, ini surek. Mod tamut. Kalau diterjemahkan ini kan imperfect ya. Jadi you will certainly die. Emphatic ya. Nah, diletakkan sebelum atau preset ya. Preset itu artinya sebelum perfect atau imperfect. Ya, ini untuk menegaskan emphasis the verbal meaning of perfect or imperfect. Nah, yang kedua bisa berfungsi sebagai imperatif. Nah, kalau di infinitive construct kan nggak bisa.
Nah, di infinitif absolut ada imperatifnya, bisa berfungsi sebagai imperatif. Syaratnya apa? Dia berdiri sendiri, tidak ada perfect atau imperfect yang diikuti. Ya. Nah, misalnya contohnya coba kita buka Ulangan 5 ayat 12. Buka B-box-nya, Ulangan 5 ayat 12. Deuteronomi ya 5:12. Sorry. Tetaplah ingat, nah, kuduslah hari Sabat, ya. Coba kita baca dari awal. Samor, et, yom, hasabat, lekadesu, terus kaser, Yehova, Eloheka. Di mana infinitif absolutnya? Yang mana? Ini hasabat. Sorry. Ini samor. Kal infinitif absolut. Fungsinya apa? Bukan emphatic, tapi imperatif atau perintah. Ya, ini fungsi keduanya sebagai apa? Imperatif atau sebagai perintah. Jadi peliharalah hari Sabat atau ingatlah hari Sabat. Observe the Sabbath day. Nah, kalau di Septuagintanya fulazai, imperatif kan? Nah, tapi di Ibraninya pakai apa? Infinitif absolut. Nah, di Yunani nggak ada infinitif absolut, hanya infinitif, tapi tidak pernah berfungsi sebagai imperatif. Kalau di Yunani ya, kalau di Yunani itu infinitif itu fungsinya sebagai kata benda bisa, sebagai adverbial bisa. Ya, coba kita lihat, ingat lagi infinitif. Kita buka halaman ini ya. Ada infinitif, ya. Nah, fungsinya bisa sebagai adverbial atau dia sebagai kata benda, sebagai noun. Ya, subject, direct object, sebagai adverbial bisa menyatakan purpose, result, time, cause, complementary, tapi tidak ada imperatif. Misalnya sebagai purpose, you see. Nah, saya tujuan, misalnya I came to destroy. Nah, to destroy-nya ini infinitif. Kata lusai. Menyatakan apa? Tujuan dari datang. Oke. Nah, kalau hasil, result, contohnya misalnya, if I have faith so as to remove mountains. Nah, hasilnya untuk memindahkan gunung. Ya. Nah, contoh-contoh seperti ini diingat lagi di Yunaninya. Nah, ini infinitif menyatakan tujuan atau adverbial. Adverbial artinya apa? Ini menjelaskan kata kerja. Ingat sebuah kalimat itu punya 5 konstituen. Apa saja? Subjek, predicate, ya, objek, modifier, dan adverbial. Ini ya. Nah, di Ibrani infinitif absolut itu bisa sebagai apa? Adverbial. Ya. Menjelaskan kata kerja. Emphatic tadi. Nah, itu adverbial, menegaskan kata kerja itu. Nah, adverbial, ya. Nah, di Yunani adverbialnya itu seperti tujuan, hasil, waktu, sebab, complementary. Complementary ini ada nggak di Ibrani dalam infinitif? Ada.
infinitive of construct atau infinitive construct. Ini complementary. Terus construct-nya apa lagi? Result? Ada kan? Purpose? Ada kan? Nah, ada adverbial use. Tapi sebagai komplement ada. Ya. Sebagai verbal noun, nah ini ada subjek, objek, ada. Ya, nah, sama di Yunani juga seperti itu. Oke. Nah, kita kembali ke infinitive absolute. Tadi yang pertama sebagai emphatic, yang kedua sebagai imperatif atau perintah. Nah, yang ketiga contemporaneous action. Nah, ini sebagai tindakan yang simultan yang terjadi bersamaan atau contemporaneous. So, to infinitive di sini, to infinitive absolute can be used together with a perfect or imperfect verb to express two verbal actions occurring simultaneously. Jadi dua infinitive absolute bisa digunakan bersama dengan sebuah kata kerja perfect atau imperfect untuk menyatakan tindakan yang berlangsung secara simultan. Nah, ini contoh misalnya dalam Hakim-Hakim 14 ayat 9 ya. Dia berjalan nih. Ini perfect ya perfectnya. Kemudian ada walking and eating. Dia berjalan lalu ada simultan actionnya berjalan dan makan gitu. Ya, maksudnya dia berjalan sambil dia makan. Sambil berjalan sambil dia makan gitu loh. Nah, itu tindakan yang simultan. Oke, coba baca ini. Fayelek, halok. Nah, ini kan infinitive absolute ya kan? Fayelek, terus halok, hol. Coba buka Hakim 14 ayat 9. Ini ya, halok. Kalau infinitive absolute-nya fayelek. Ini imperfect-nya, kal verb consecutive imperfect. Lalu ada kal infinitive absolute. Nah, maka kal infinitive absolute-nya itu fungsinya jadi simultan. Nah, makanya di sini diterjemahkan halok itu kan artinya berjalan ya atau pergi. Jadi dia pergi sambil makan.